Kim Hong-sik berhasil mengambil tanda kerohanian milik Kim Hae-il. Ia pun lalu membuangnya begitu saja. Sementara anak buah Hong-sik di kapal sangat gempar dan mereka pun pergi ke gereja setelah mendengar jika bosnya sedang bertarung dengan Pastor Kim. Dan inilah yang ditakutkan oleh Gu Deong. Pastor Kim pasti menghadapi pertarungan sengit ini sendirian. Sementara Pastor Han langsung menghubungi Jaksa Park. Jaksa Park khawatir karena seharusnya Kim Hae-il tidak bertarung sendirian, mengingat ia sedang sakit. Hampir saja Jaksa Park memberitahukan rahasia penyakit Pastor Kim kepada Pastor Han. Dan sekarang Jaksa Park harus mencari cara agar Hong-sik menghentikan aksinya ini. Ia lalu menghubungi Hong-sik yang pada saat itu hampir mengalahkan Kim Hae-il. Karena tiba-tiba penyakit Kim Hae-il kambuh, Hong-sik pun berhenti memukuli Kim Hae-il dan menerima telepon dari pujaan hatinya itu. Jaksa Park berkata jika ia mau melihat bintang jatuh bersama Kim Hong-sik, dan pada saat itu Kim Hong-sik yang sedang berbunga-bunga malah kembali memukuli Kim Hae-il. Tapi tiba-tiba polisi pun datang karena laporan dari seorang kepala polisi yang selama ini diam-diam sudah mengintai aksi Kim Hong-sik. Kepala polisi itu bernama Martha. Selama ini, ia aktif di gereja sekaligus mengintai aksi kejam Kim Hong-sik dan juga anak buah Bos Park. Tapi ia takut karena ia hanya mengintai sendirian. Ia tahu konsekuensinya jika membuat Hong-sik ditangkap, kemungkinan ia tidak akan bisa melihat cahaya lagi. Kim Hae-il ingin Martha terus menyelidiki Kim Hong-sik dan mengeluarkan surat penangkapan resmi. Namun, karena pengaruh Hong-sik begitu besar, ia yakin tidak ada satupun polisi maupun jaksa yang mau mengeluarkan surat perintah penahanan. Buktinya, Jaksa Nam saja tidak terlalu khawatir. Ia masih bersikap santai meski tahu Kim Hong-sik sudah ditangkap. Dan benar, tidak beberapa lama kemudian, Hong-sik pun dibebaskan. Semua polisi yang menyembahnya pun langsung meminta maaf karena sudah membuat bos kartel narkoba itu harus merasakan dinginnya jeruji besi. Sementara itu, Kim Hae-il mendapatkan pesan dari temannya di perpustakaan. Ia mendapatkan informasi tambahan mengenai Puka. Dan kemudian Kim Hae-il langsung memberitahukan hal ini kepada Jaksa Park. Informasi itu adalah jika Puka alias Kim Hong-sik menganggap tempat dia beroperasi tidak lagi berguna, maka ia akan langsung meledakkan kapal dan kemudian kabur. Dan foto yang Jaksa Park lihat adalah kapal yang diledakkan di Myanmar. Pada saat itu daya ledaknya cukup besar sehingga bisa membunuh 200 warga yang tidak bersalah. Maka mereka harus memastikan dan juga mencari bom yang mungkin Kim Hong-sik tanam di kapal di dermaga Busan. Lalu ada informasi lain jika Kim Hong-sik juga akan membunuh semua orang yang pernah bekerja sama dengannya agar identitasnya tidak ketahuan. Ia menggunakan gas beracun yang sangat kuat dan mereka yakin Kim Hong-sik memilikinya di suatu tempat. Sekarang, Jaksa Park penasaran apa alasan Kim Hong-sik masih belum meledakkan bom dan juga gas tersebut. Padahal identitasnya sudah ketahuan. Apakah ada rencana Kim Hong-sik yang masih belum selesai atau karena ia ada kencan dengan Jaksa Park? Untuk itu, Kim Hae-il pun menyusun rencana. Tim Gu Deong akan mencari bom itu di kapal, sementara Jaksa Park harus mencari tahu di manakah Kim Hong-sik meletakkan gas tersebut, meskipun harus menggoda bos kartel narkoba itu. 어머나, 가스 갖다 숨기셨어? 뭐 이렇게 물어봐요? Tim Gu Deong pun akhirnya tahu bagaimana bengisnya Kim Hong-sik, dan jika suatu saat nanti Kim Hong-sik akan meledakkan kapal dengan bom, maka bisa-bisa warga Umagu akan binasa. Sekarang, mereka harus mencari di mana bom itu berada. Untuk mencari bom, mereka harus memiliki peralatan khusus. Beruntung, mereka memiliki Johan. Si gendut berkekuatan super itu memiliki telinga yang begitu sensitif, dan dia bisa mendengar suara frekuensi bom. 만져볼래요? 아우, 싫어요, 너무 발씨. Malam itu, kepala polisi Martha hendak diculik oleh ubur-ubur dan yang lainnya atas perintah dari Bos Park dan juga Kim Hong-sik. Beruntung, Martha dilindungi oleh Kim Hae-il. Namun,
Meskipun ia dilindungi, Martha tetap menyuruh Hale untuk tidak lagi mencampuri urusannya. Biarkan saja ia diculik dan juga mati. Yang penting ia tidak menyusahkan orang lain, terutama Pastor Kim. Singkat cerita, Jaksa Park dan juga Kim Hong Sik pun bertemu di observatorium untuk melihat bintang jatuh. Di sana Kim Hong Sik tahu nama-nama bintang dan memberitahukannya kepada Jaksa Park, sekaligus mencoba memancing hati Jaksa Park. Tapi sayang, Jaksa Park tidak bisa digoda dengan cara norak seperti itu. Apalagi Kim Hong Sik mulai berani merangkul Jaksa Park seolah-olah mencari kesempatan. Setelah melihat bintang, mereka pun makan malam bersama. Di sana Kim Hong Sik bercerita jika ia suka dengan karakter sebuah film yang dimana pemerannya juga bernama Kim Hong Sik. Ia berjuang sendirian untuk hidup lalu sukses namun berakhir mati ditikam. Ia berharap ia juga bisa sukses namun tidak berakhir ditikam. Lalu ia memberikan hadiah untuk Jaksa Park. Awalnya Jaksa Park menolak mengingat ia adalah seorang jaksa. Jika pengusaha memberikan hadiah kepada jaksa nanti bisa dikira suap. Tapi menurut Hong Sik, anggap saja hadiah ini diberikan dari seorang pria kepada wanita yang disukainya. Setelah berkata seperti itu, Hong Sik pun jadi malu-malu. Terlihat rupanya, Hong Sik sama sekali belum pernah melakukan hal-hal romantis kepada seorang wanita. Makanya, ia terlihat sangat kikuk. 학살자가 창피해하는 거야 지금? Di gereja, Chae-duo dan juga teman-temannya berniat membantu Kim Hae-il untuk menyadarkan para lansia agar tidak lagi bekerja di kapal. Karena Kim Hong Sik adalah seorang pengedar narkoba. Mereka kemudian membuat spanduk dan turun ke jalan lalu menyuarakan untuk tidak membeli dan menjual narkoba. Sementara itu, di kantor Jaksa Park, ia penasaran dengan hadiah yang diberikan oleh Hong Sik. Ia lalu membukanya dan ternyata hadiah tersebut adalah kalung yang cukup besar. Jaksa Park yakin kalung tersebut adalah kalung imitasi. Ia lalu mengeceknya ke toko perhiasan dan pegawai di toko itu berkata, ia ingin sekali Jaksa Park menjual kalung langka ini kepadanya. Tidak main-main, ia menawarkan uang senilai 2,8 miliar. Dan jika dijual, mereka bisa tembus di harga 5 miliar. Karena kalung ini cukup langka dan hanya ada di kerajaan Asia Tenggara saja. Jaksa Park kemudian bertemu dengan Hong Sik dan mengembalikan hadiah kalung tersebut. Ia berkata, hadiah itu sangat mahal dan tidak cocok dengan image-nya sebagai seorang jaksa. Menurut Jaksa Park, sebaiknya mereka berhenti untuk bertemu. Ia berharap bisnis Kim Hong Sik sukses dan Hong Sik tidak ditikam. 번창하세요. 칼 맞지 마시고요. 검사님. Karena anak-anak muda ajaran dari Kim Hae-il itu mulai meresahkan, anak buah Kim Hong Sik pun datang ke gereja dan mulai membuat kekacauan. Pada saat itu, Kim Hae-il sedang berada di luar karena ia sedang mengikuti kemana para pembunuh bertato kadal itu pergi. Ia juga mendapatkan telepon dari Jaksa Park jika pada hari ini ia akan membongkar berangkas isi berkas milik Jaksa Nam. Berhubung Jaksa Nam tidak ada di tempat. Sementara berhubung sebagian anak buah Kim Hong Sik tidak ada di kapal, tim Gudeong berencana mencari letak bom itu berada. Kim Hae-il kemudian kembali ke gereja dan langsung menghajar para preman-preman itu. Hari itu merupakan hari yang sial bagi tim Pastor Kim. Jaksa Park saat hendak membuka berangkas, ia malah tiba-tiba disetrum hingga pingsan oleh sekretaris Jaksa Nam yaitu Kim Mari. Sementara tim Gudeong ketahuan oleh Bos Park. Dan tidak terduga, rekan Kim Hae-il yang ada di perpustakaan juga diserang oleh Kim Hae-il. Dan pada saat Kim Hae-il bertarung sendirian melawan anak buah Bos Park, tiba-tiba kepalanya dipukul oleh ubur-ubur. Sontak, hal tersebut membuat penyakit Kim Hae-il kembali menggerogotinya. Dan kemudian Kim Hae-il pun pingsan.